Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjauhkan kita dari langkah-langkah syaitan dan yang memperteguhkan langkah kita kepada langkah-langkah keimanan, jalan-jalan menuju kepada Allah, dan terhindar dari jalan-jalan menuju kepada iblis dan bala tentaranya. Dan itu diantara karunia dan rahmat Allah atas seorang hamba, sebagaimana Allah kabarkan dalam surah An-Nur ayat 21. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi'u khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu memerintahkan kepada fahsya, dari perbuatan-perbuatan keji, dari persinahan, homoseksual dan selainnya, wal munkar, dan memerintahkan kepada kemungkaran, terjadinya pertengkaran, terjadinya pembunuhan, terjadinya hal yang sia-sia yang merugikan badan-badan, yang merugikan fisik seseorang atau harta seseorang, baik yang merusak pada dirinya dan orang lain. Kemudian Allah mengingatkan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, seandainya bukan karena keutamaan Allah dan rahmat Allah, pangamasan Allah Subhanahu wa taala merikate, ma zaka minkum min ahadin, maka tidak ada seorang pun di antara kalian yang tersucikan abada dari hal itu selamanya. Walakin Allah yuzakki man yasha, akan tetapi Allah mensucikan siapa dikehendaki. Naga masayaki Allah Subhanahu wa taala tena napasigolong ki dari termasuk orang-orang mengikuti langkah-langkah syaitan. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Niscaya Allah Subhanahu wa taala kecondongan hati dan jiwa kita di mana, sehingga Allah memilih kita dari termasuk orang-orang yang dijauhkan dari perbuatan kefahsyaan dan menjauhkan kita dari kemungkaran. Maka dari itu perlu kita bersyukur kepada Allah. Kita melihat kaum muslimin, bagaimana tadi malam berapa banyak kehormatan dari agama yang tercontreng, berapa banyak akal yang melayang, yang sesuatu dikerjakan tidak masuk akal tapi toh juga dilakukan. Berapa banyak jiwa-jiwa yang tercontreng, terhilangkan disebabkan mengikuti hawa nafsu. Berapa banyak harta yang dibakar begitu saja, padahal kita melihat seandainya harta tersebut dikumpulkan, memberikan kepada orang-orang, berapa banyak masih orang butuh. Jangankan dari kebutuhan untuk dia makan dan minum, untuk kebutuhan yang dia pakai saja masih dibutuhkan. Maka dari itu perlu kita ingatkan, setiap tahun menimpa kaum muslimin dari tercontrengnya kehormatan, dari banyaknya terjadi aborsi, banyaknya kecelakaan, banyaknya yang menghilangkan jiwa. Tinggal kita lihat berita sebentar, dari berapa banyak dari kalangan kaum muslimin yang naudzubillahi min dzalik, kita melihat di setiap tahunnya hal yang menyedihkan. Maka dari itu kesucian jiwa seorang hamba itu betul-betul pengawasan baturi Allah Subhanahu wa taala.
Dan di pertemuan kali ini kita tetap melanjutkan dari pertemuan yang ke-39 dan 40. Kata penulis min ahadisu islahil qulub. Di antara hal yang mensucikan jiwa seseorang, mensucikan hati seseorang, mahabbatullah wa mahabbatu awliya. Seseorang mencintai Allah dan mencintai wali-wali Allah. Maka mencintai Allah itu bukan hanya pada ucapan seorang hamba. Karena Allah tegaskan dalam surah Al-Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, jikalau engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun akan mencintaimu. Jadi mencintai agama, mencintai Rasulullah bukan hanya sekedar ucapan, tapi perlu pembuktian dalam amalan. Bagaimana kita berkeyakinan, bagaimana kita berpedoman dalam kehidupan, dan bagaimana langkah-langkah dalam menjalani kehidupan. Kalau seorang hamba mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia niscaya akan menempuh langkah-langkah menuju kepada Allah dan langkah-langkah dalam mengikuti Rasulullah, bukan langkah-langkah syaitan. Karena siapa yang mencintai syaitan, maka dia akan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, "Fawalladhi biyadihi fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa walidihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi jiwaku yang berada di tangannya, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai daripada harta dan anak-anaknya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dari Anas radhiyallahu anhu, qala ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar. Di antara ayat keimanan, di antara tanda-tanda keimanan adalah seseorang mencintai kalangan Ansar, yaitu orang-orang yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dari penduduk Madinah. Dan di antara tanda-tanda kemunafikan adalah membencinya. Jadi kita diperintahkan untuk mencintai wali-wali Allah, penolong-penolong Allah dari kalangan Ansar, dari kalangan sahabat, mencintai apa yang dicintai Allah berupa ketaatan-ketaatan, yaitu yang Allah wajibkan, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan sunnah-sunnah dan senantiasa menolong Al-Quran. Inti pelajaran yang bisa kita petik di pelajaran subuh kali ini, bahwasanya di antara seseorang ketika diberikan kesucian, dijauhkan dari perbuatan keji dan kemungkaran, itu karena rahmat dan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari keutamaan ketika seseorang mencintai Allah dan Rasulnya yang terbuktikan pada amalannya, maka itu di antara tanda yang Allah inginkan kebaikan kepadanya. Dan di antara yang ketiga, bahwasanya mencintai Allah, mencintai Rasul bukan hanya dengan ucapan saja, tapi perlu pembuktian. Dan ketika seorang hamba membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya dengan dia mencintai Allah, mengikuti langkah menuju kepada Allah dan mengikuti langkah menuju yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan menjadi sebab kesucian jiwa seorang hamba. Maka dari itu Allah tegaskan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Di antara tanda yang menyempurnakan itu semuanya, yaitu seseorang yang berkata ketika setelah mereka mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dari saudara-saudara kami dari kalangan yang beriman. Itu yang menyempurnakan keimanan seseorang ketika seseorang senantiasa mendoakan saudaranya yang lain dari kalangan orang-orang yang beriman yang telah mendahului iman mereka. Dan kita memohon kepada Allah dari penutupan kultum ini,
Semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang telah menghabiskan hartanya di jalan-jalan syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan mereka dan kita seluruhnya. Semoga Allah memperbaiki kalangan kaum muslimin, dan semoga Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan azab disebabkan dosa-dosa dan kesalahan kita, kemaksiatan yang merajalela dengan kita memakai memanfaatkan fasilitas darinya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.